Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita mengawali seluruh tanggung jawab kita sepanjang usbu ini, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi
Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang diberikan untuk kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, ampunilah segala dosa kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dan melakukannya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, supaya lewat kami Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali refleksi ini, ada satu pertanyaan bagi kita. Apakah di antara kita ada yang pernah merasa khawatir atau cemas dalam hidup ini? Tentu akan terasa aneh jika jawaban kita adalah tidak pernah. Karena setiap orang, setiap manusia, siapapun dia, entah itu dia mempunyai jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, kekayaan yang besar, ataupun hal-hal lain yang dia miliki dalam hidup ini, yang pasti, sebagai manusia, kita pernah merasa khawatir atau cemas dalam hidup ini. Dan mungkin sekarang ini kita sementara merasa cemas, khawatir dalam hidup ini. Entah kecemasan kita, kekhawatiran kita terkait pekerjaan kita, kecemasan atau kekhawatiran terkait pendidikan anak-anak kita, ataupun kecemasan, kekhawatiran terkait kesehatan kita, ataupun kekhawatiran terkait dengan kondisi yang sekarang kita alami, pandemi COVID-19. Yang pasti, setiap kita pernah merasa khawatir ataupun cemas terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Pertanyaan bagi kita selanjutnya, apakah kita menginginkan supaya kekhawatiran atau kecemasan itu menjadi berkurang, ataupun mungkin tidak ada lagi dalam hidup kita? Yang pasti semua orang akan berkata iya. Bagaimana caranya? Mari kita bersama belajar dari Rasul Paulus lewat perikop yang kita baca tadi, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ada beberapa hal yang dilakukan supaya kecemasan, kekhawatiran kita menjadi berkurang dan bahkan tidak ada dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, dalam perikop ini dikatakan bagi kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semua itu keinginanmu dalam doa. Itu berarti hal pertama yang kita lakukan adalah nyatakanlah kekhawatiran kita, kecemasan kita lewat doa. Dengan demikian, kita mesti memberikan kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, kita bisa menyatakan segala hal yang kita alami dalam hidup ini.
kekhawatiran kita, kecemasan kita tentang berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sementara bekerja dan kekhawatiran itu muncul, berhentilah sejenak dan berdoalah kepada Tuhan. Maka Ia akan menolong kita. Hal yang kedua, dikatakan terkait dengan ucapan syukur. Artinya bahwa apapun yang kita alami, kecemasan, kekhawatiran terkait masalah-masalah hidup kita, firman Tuhan mengajak kita, bersyukurlah. Selalu bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Ada tujuan Tuhan di balik semua masalah yang kita alami. Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tuhan menginginkan iman kita semakin dibentuk menjadi iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena itu, setiap masalah yang kita alami jangan membuat kita cemas dan khawatir, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Termasuk di tengah pandemi COVID-19. Mari kita tetap bersyukur di tengah pandemi ini. Karena Tuhan punya rencana besar bagi kehidupan kita. Hal yang terakhir, bahwa ketika kita berdoa, menyatakan kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan, ketika kita mengucap syukur atas berbagai masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, maka ayat 7 katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pemikiran kita akan memberikan kepada kita pemeliharaan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita ketahui bersama, damai sejahtera Allah memegang kendali atas hidup kita. Jangan khawatir, janganlah cemas dalam hidup ini. Serahkanlah kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera Allah dalam hidup ini. Gantilah kecemasan, kekhawatiran kita dengan damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri acara di saat ini, marilah kita berdoa. Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Padamu kami mempersembahkan ungkapan syukur. Kami berterima kasih atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan buat bagi kehidupan kami. Biarlah kami mengatakan bahwa apa yang Tuhan buat bagi kami itu baik dan indah bagi kami. Kami sadar, kami menyadari, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Karena itu kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, sumber pengampunan dosa. Berkenan Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami dari kecemaran hidup, dan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dibaharui oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, pegang tangan kami, mengawali seluruh tanggung jawab kami sepanjang usbu ini, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami di tengah rumah tangga, di tengah kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami mohon kekuatan, kesehatan yang baik dari Tuhan untuk kami bekerja. Tuntun kami, hikmati kami, supaya kami bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati kami, pakai kami untuk melayani banyak orang, memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bersama kami berdoa bagi rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami. Tuhan pun memberkati mereka, sehingga mereka dapat menopang seluruh pelaksanaan tanggung jawab yang kami lakukan. Seluruh kehidupan kami bersama-sama dalam upaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan memberkati upaya-upaya pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19. Demikian pula semua orang yang terkena penyakit ini
Berkenan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan menghadapi semua ini. Tapi jangan lepaskan tangan dari mereka Tuhan. Berkati semua upaya, obat, makanan, minuman yang dikonsumsi untuk kesembuhan mereka. Diberkati tenaga medis dalam pelayanan setiap saat dengan kekuatan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pekerjaan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, tapi juga pada kabupaten kota. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami untuk dapat bersama-sama bekerja, memberikan yang terbaik, kontribusi yang positif bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini lewat pelayanan kami. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik karena COVID-19 ini, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik lewat pekerjaan yang kami lakukan di rumah masing-masing, tapi juga di tempat-tempat yang Tuhan tentukan bagi kami untuk melayani. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan di tengah berbagai masalah yang kami hadapi. Firman Tuhan, biarlah memberikan kami kekuatan untuk tidak cemas dan khawatir, tapi selalu berdoa menyatakan kecemasan, kekhawatiran karena masalah-masalah hidup yang kami hadapi kepada Tuhan. Tapi juga selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kami, karena apa yang Tuhan buat bagi kami itu baik adanya. Ajarkanlah kami menjalani seluruh masalah kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami dengan berpatokan pada firman Tuhan tadi. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui seluruh pemikiran kami akan menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kekhawatiran itu akan diubah menjadi damai dari surga untuk kehidupan kami. Kami percaya dalam damai-Mu kami akan bekerja secara baik dan benar. Dalam damai-Mu kami akan diberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan lewat doa ini. Berkenan Tuhan sambut kami dan Tuhan jawab doa ini menurut kehendak-Mu. Kami bermohon campur tangan Tuhan bagi seluruh pelaksanaan pekerjaan kami sepanjang usul ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.